Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-11 di tahun 2022. Ebenezer, Tuhan pasti menolong kita semua. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu ini semua adalah karena berkat pertolongan Tuhan, karena berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau memuji Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siapkan hati kita, karena saudara dan saya memiliki Allah yang besar. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku percaya kuasa-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah percaya bukan karena melihat. Ada guyonan di antara kami para ibu-ibu, kalau ada salah seorang yang memuji masakan temannya, pasti ada celetukan di antara kami yang berkata, nggak percaya kalau belum pernah nyoba, gitu ya. Sepertinya ini guyonan ya. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi saya bacakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada Allah memiliki arti percaya bahwa Ia benar dan dapat diandalkan, menerima apa yang sudah difirmankannya. Orang Kristen yang beriman percaya pada janji Tuhan meskipun hal itu belum menjadi kenyataan. Tidak ada keraguan ataupun kebimbangan akan segala janji Tuhan. Sebaliknya memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakan, terus bersabar dan tekun menantikan janji Tuhan. Suatu hari, murid-murid Yesus datang kepadanya dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Kita buka dalam Matius pasal 18, ayat yang pertama dan seterusnya. Matius pasal 18. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, dunia selalu mengajarkan kita untuk beralih kepada kedewasaan. Kedewasaan yang penuh, yang menjadi jalan untuk kita dapat meraih kesuksesan hidup. Tetapi di ayat-ayat yang barusan kita baca, Yesus mengambil contoh dari seorang anak kecil. Apakah yang dapat kita pelajari dari hidup seorang anak kecil? Seorang anak kecil memiliki kemampuan untuk mempercayai seseorang dan menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada orang yang mereka percayai. Anak kecil tidak pernah bertanya mengapa. Dia tidak pernah menuntut bukti kepada orang tuanya atau kepada orang yang dia percaya. Dia hanya percaya kepada ucapan.
dari orang tuanya. Dia percaya kepada ucapan daripada orang yang dia percaya. Dan dengan itu mereka berpegang teguh kepada janji. Misalnya, kalau seorang anak dijanjikan, nanti ya, kalau papa sudah gajian, kamu boleh beli mainan yang kamu inginkan. Dia percaya, dan ketika papanya gajian, dia pasti akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh papanya itu. Berbeda halnya dengan Thomas. Thomas perlu melihat dulu baru percaya. Demikian juga dengan orang Farisi dan orang Saduki. Mereka memerlukan bukti, mereka meminta tanda, baru mereka mau percaya. Hal ini juga terjadi dan dijalani oleh kebanyakan dari kita. Kesulitan hidup, permasalahan yang tidak kunjung selesai membuat percaya kita terkikis, membuat percaya kita semakin berkurang. Yesus mengambil contoh seorang anak kecil untuk mengajarkan kita hal penting dan mendasar dalam hidup kekristenan kita, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ibrani pasal 11 menguraikan panjang lebar tentang orang-orang besar dalam kerajaan sorga karena keberhasilan iman mereka kepada Tuhan yang tanpa syarat. Sebagai contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka walaupun diperhadapkan dengan situasi yang tanpa jalan keluar, tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan. Abraham dan Sarah tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Musa, dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan mujizat di tengah-tengah kemustahilan. Dan banyak lagi contoh yang kita bisa baca dalam Ibrani pasal 11. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Dan seberapa dalamkah penyerahan kita kepada Tuhan? Kondisi dunia membuat kita berkecil hati, tetapi iman kepada Tuhan membuat kita dapat tinggal dengan nyaman. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita menjadi takut, tetapi masih ada jauh lebih banyak hal dalam iman kita yang membuat kita berani menghadapi semua itu. Kepercayaan penuh kepada Tuhanlah yang menjadikan kita mampu mengatasi segala ketakutan demi ketakutan, segala permasalahan hidup yang mau tidak mau memang harus kita hadapi. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini adalah karena percaya. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala keadaan, oleh karena kondisi yang sepertinya menjepit kami. Tetapi kalau kami percaya penuh kepada Tuhan, kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami yakin kami ada dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, dan kami boleh mengucap syukur untuk itu semua. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami akan mulaikan hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.